Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan nama Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bertemu lagi dengan channel Senyum Tipis. Kami akan menemani waktu Anda beberapa menit ke depan. Terima kasih sudah mau mampir. Semoga Anda semua dan kita semua disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Semoga kita masuk surga. Semoga kita terbebas dari hutang. Amin ya rabbal alamin. Ka'bah yang ada di Masjidil Haram adalah bangunan yang Allah muliakan, yang disebutkan oleh Allah Ta'ala yang artinya rumah sejati pertama yang dibangun untuk manusia, ialah yang di Bakkah yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Quran Surah Ali Imran 96. Rumah sejati yang dimaksud adalah rumah ibadah dan Bakkah yang dimaksud adalah Mekah. Selanjutnya Ka'bah bukanlah berhala yang disembah oleh kaum muslimin, namun Allah jadikan sebagai kiblat dan tempat ibadah. Allah Ta'ala berfirman yang artinya dan dimanapun engkau berada, palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Quran Surah Al-Baqarah 150. Maksud dari palingkanlah wajahmu itu adalah di saat ketika beribadah. Allah Ta'ala juga berfirman yang artinya Allah menjadikan Ka'bah sebagai tempat yang suci agar manusia bisa berkumpul di sana. Quran Surah Al-Maidah 97. Maksud berkumpul adalah beribadah. Allah Ta'ala juga berfirman yang artinya dan ketika kami tempatkan Ibrahim di tempat Baitullah. Janganlah engkau mempersekutukan aku dengan apapun dan sucikanlah rumahku bagi orang-orang yang tawaf, dan orang yang beribadah dan orang yang ruku dan sujud. Quran Surah Al-Hajj 26. Dan Ka'bah sudah ada jauh sebelum masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu Allah Ta'ala menyebutnya dengan Al-Baitul Atiq atau rumah yang tua. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, kemudian, hendaknya mereka menghilangkan kotoran mereka, menyempurnakan nazar-nazar mereka dan melakukan tawaf di sekeliling rumah tua. Quran Surah Al-Hajj 29. Maksud menghilangkan kotoran mereka adalah menghilangkan kotoran yang ada di badan mereka. Adapun rumah tua yang dimaksud adalah Baitullah. Namun para ulama berbeda pendapat tentang siapa yang pertama kali membangun Ka'bah. Sebagian ulama mengatakan, yang membangun Ka'bah pertama kali adalah para malaikat. Ini adalah pendapat Abu Ja'far Al-Baqir. Sebagian ulama mengatakan, Nabi Adam alaihi salam. Ini adalah pendapat Atta, Sa'id bin Musayyab, Ibnul Jauzi, Ibnu Hajar, dan pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Muhammad Amin As-Sinkiti. Sebagian ulama mengatakan Nabi Ibrahim alaihi salam. Ini adalah pendapat Ibnul Qayyim, Ibnu Katsir. Sebagian ulama mengatakan Nabi Sidq alaihi salam. Pendapat yang kuat adalah pendapat kedua, bahwa Ka'bah pertama kali dibangun oleh Nabi Adam alaihi salam. Karena Allah Ta'ala berfirman yang artinya dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, orang yang itikaf, orang yang ruku dan orang yang sujud. Quran Surah Al-Baqarah 125. Profesor Abdul Karim Al-Khatib mengatakan, dalam ayat ini ada isyarat bahwa Ka'bah adalah rumah Allah, sebelum Allah perintahkan Ibrahim dan Ismail untuk membersihkannya dari berhala-berhala. Silahkan buka kitab At-Tafsir Al-Qurani lil Quran. Allah Ta'ala juga berfirman yang artinya, ketika Ibrahim dan Ismail meninggikan pondasi Ka'bah. Quran Surah Al-Baqarah 125. Profesor Abdul Karim Al-Khatib juga mengatakan, penyebutan ditinggikannya pondasi Ka'bah oleh Ibrahim alaihissalam menunjukkan bahwa Ka'bah sudah ada sebelumnya. Namun beliau menyingkapnya kembali, meninggikan pondasinya dan membangun kembali. Silahkan buka kitab At-Tafsir Al-Qurani lil Quran. Demikian juga disebutkan secara lugas di beberapa atsar bahwa Nabi Adam alaihissalam yang membangun Ka'bah. Dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya Allah mengutus malaikat Jibril kepada Adam dan Hawa. Lalu Allah berfirman kepada keduanya, bangunlah sebuah rumah. Lalu Jibril pun membuatkan kerangka dari rumah tersebut. Kemudian Adam yang menggali tanah dan Hawa yang mengambil tanah kemudian dicampur dengan air. Kemudian diserukan kepada mereka, cukup wahai Adam. Ketika mereka berdua selesai membangun Ka'bah, Allah memerintahkan mereka untuk tawaf mengelilinginya. Lalu dikatakan kepadanya, Adam, engkau adalah manusia pertama, dan ini adalah rumah pertama. Hadis riwayat Al-Baihaqi dalam Dalail An-Nubuwah, dengan sanad yang doif karena Tafarud Ibnu Lahiyah.
Dalam riwayat lain dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu yang artinya, bahwa Nabi Adam alaihissalam membangun Ka'bah dengan tanah dari 5 gunung yaitu Lubnan, Turi Zaita, Turi Sina, Judi, dan Hira. Sampai Ka'bah tegak di atas bumi. Ibnu Abbas mengatakan bahwa Nabi Adam alaihissalam lah yang pertama kali membangun Ka'bah, dan pertama kali salat di dalamnya, dan tawaf di sekelilingnya. Sampai akhirnya Allah mengirim angin topan. Hadis riwayat Al-Azraqani dalam Akhbar Makkah, nomor 10, dengan sanad yang do'if jiddan karena terdapat perawi Talah bin Amr al-Hadrami. Demikian juga riwayat dari Ayub As-Sikhtiyani rahimahullah, beliau mengatakan yang artinya, Nabi Adam alaihissalam membangun Ka'bah dari 5 gunung tersebut, dan tanah di pinggirannya berasal dari Gunung Hira. Hadis riwayat Abdur Razak dalam Musyanafnya nomor 9093, dengan sanad yang sahih sampai Ayub As-Sikhtiyani. Namun ini kabar dari tabi'in yang bukan hujah. Az-Zarqani menanggapi riwayat-riwayat di atas dengan mengatakan yang artinya semua kabar masing-masingnya terdapat kelemahan, namun saling menguatkan satu sama lain. Silahkan buka kitab Syarah Az-Zarqani terhadap Al-Muwatta. Adapun tajdid atau pembaharuan renovasi terhadap Ka'bah telah terjadi berkali-kali, yang disebutkan oleh para ulama tarikh di antaranya. 1. Pembaharuan Ka'bah oleh Nabi Syits alaihissalam. 2. Pembaharuan Ka'bah oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. 3. Pembaharuan Ka'bah oleh kaum Amalaka atau Amalek, yaitu kaum yang hidup 3 atau 4 generasi setelah masa Nabi Ibrahim, di sekitaran Syam dan Irak. Imam At-Tabari mengatakan bahwa merekalah yang pertama kali berbicara dengan bahasa Arab. 4. Pembaharuan Ka'bah oleh kaum Jurhum. Mereka adalah kabilah di semenanjung Arab yang berasal dari Yaman, namun hijrah ke Bakkah. Para pendahulu mereka hidup bersama Nabi Ismail alaihissalam dan Hajar. Nabi Ismail pun lalu menikah dengan salah satu wanita kabilah Jurhum. 5. Pembaharuan Ka'bah oleh Qusay bin Kilab, kakek buyut dari Abdul Muthalib. Pembaharuan Ka'bah oleh Abdul Muthalib, kakek Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pembaharuan Ka'bah oleh Abdullah bin Az-Zubair radhiyallahu anhu. 6. Pembaharuan Ka'bah oleh Al-Hajjaj bin Yusuf. Pada saat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berusia 35 tahun, atau sekitar 5 tahun sebelum beliau diutus menjadi Rasul, kabilah Quraisy membangun kembali Ka'bah. Karena kondisi fisiknya sebelum itu hanyalah berupa tumpukan batu berukuran di atas tinggi badan manusia, yaitu setinggi 9 hasta sejak dari masa Nabi Ismail alaihissalam dan tidak memiliki atap. Sehingga yang tersimpan di dalamnya dapat dicuri oleh segerombolan pencuri. Di samping itu karena merupakan sebuah peninggalan sejarah yang berumur tua, Ka'bah sering diserang oleh pasukan berkuda sehingga merapuhkan bangunan dan merontokkan sendi-sendinya. Hal lainnya, Mekah pernah dilanda banjir bandang. Airnya meluap dan mengalir ke Baitul Haram sehingga mengakibatkan bangunan Ka'bah hampir ambruk. Orang-orang Quraisy terpaksa merenovasi bangunannya demi menjaga pamornya dan bersepakat untuk tidak merenovasinya kecuali dari sumber usaha yang baik. Mereka tidak mau mengambilnya dana pembangunan yang didapat secara zalim, transaksi ribawi, dan hasil tindak kezaliman terhadap seseorang. Semula mereka merasa segan untuk melumpuhkan bangunannya hingga akhirnya diprakarsai oleh Al-Walid bin Al-Mughirah Al-Makhzumi. Setelah itu, barulah orang-orang mengikutinya setelah melihat tidak terjadi apa-apa terhadap dirinya. Mereka terus melakukan perubahan hingga sampai ke pondasi pertama yang dulu diletakkan oleh Ibrahim alaihissalam. Kemudian mereka ingin memulai membangun kembali dengan cara membagi-bagi bangunan Ka'bah, yaitu masing-masing kabilah mendapat satu bagian. Setiap kabilah mengumpulkan sejumlah batu sesuai dengan jatah masing-masing. Lalu dimulailah pembangunannya sedangkan yang menjadi pimpinan proyeknya adalah seorang arsitek asal Romawi yang bernama Bakum. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun ikut serta dalam gotong royong merenovasi Ka'bah. Diceritakan oleh Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu yang artinya, ketika Ka'bah direnovasi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abbas paman beliau mengangkat sebuah batu. Abbas berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, gantungkan kainmu ke atas lehermu. Lalu seketika itu Nabi jatuh pingsan. Ketika sadar, kedua matanya memandang ke langit. Lalu beliau bersabda, mana kainku? Beliau pun lalu mengencangkan kainnya. Hadis riwayat Al-Bukhari 1528.
Namun, ketika orang-orang Quraisy kekurangan dana dari sumber usaha yang baik sehingga mereka harus meninggalkan pembangunan sekitar 6 hasta dari bagian utara Ka'bah, yaitu yang disebut dengan Hijr Ismail dan Al-Hatim. Lalu mereka meninggikan pintunya yang semula berada di tanah agar tidak ada orang yang masuk kecuali orang yang mereka kehendaki. Tatkala pembangunan sudah mencapai 15 tahun, mereka mengatapinya dan menyangganya dengan 6 buah tiang. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah. Semoga kita masuk surga. Semoga kita semua disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Terima kasih banyak. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Salam damai.